bahwa saya berharap bahwa produk yang hanya sebatas pepaya ini menjadi premium karena tidak kita tanam sembarangan. Jadi kalau saya selalu bilang bahwa saya tidak jual murah karena ini produk bukan murahan intinya seperti. Tapi kalau sama varietasnya pepaya sama, komoditasnya adalah pepaya. Tapi di sini ada nilai jual yang boleh dibilang segmennya menengah ke atas. Karena kebetulan untuk pepaya eksotika ini kemarin kalau misalkan ada yang 1 kilo lebih itu udah reject. Karena dianggap itu bukan pepaya eksotika. Oh, jadi kalau ukuran besar malah reject, ditolak. Ditolak. Karena tadi hanya untuk personal size. Jadi kalau makan harapannya langsung itu. Enggak ada disediakan untuk. Idealnya yang ukuran berapa gram? 0,6, 0,7, 0,6. Oh, 0,6, 0,7. Okay. Kalau kita bilang tipenya, kalau di industri kita bilang ini adalah tipe yang tipe 24. Tipe 24. Terus saya mau sampaikan bahwa kenapa tadi saya bilang bahwa pepaya itu bukan pepaya biasa. Dulu saya kenalkan ini harganya 2 kali lipat dari pepaya California atau Kalina. Jadi kalau Kalina itu harganya cuma dari petani 2.500, pepaya itu bisa 2 kali lipatnya, sampai 5.000. Terus kedua, saya bersama-sama dengan petani yang ada, yang saya dampingi, itu yang ada kebetulan alhamdulillah di Sukoharjo ada satu, yaitu di Desa Temuryo, terus di kecamatan tetangga yaitu Pak Buyung juga ada lagi, di daerah Bangusari juga ada, dan alhamdulillah di sini saya hanya sebagai supportnya saja. Jadi tidak semata-mata mengomentari secara besar bahwa saya nanti semuanya akan katakanlah ambil semuanya enggak. Tapi kita mengarahkan dari awal budidayanya sampai dengan pemeliharaan sampai panen dan pasca panennya kita dapat. Terus pada saat nanti bisa jual sendiri dengan harga yang kita sampaikan untuk lebih tinggi, monggo silakan. Tapi kalau tidak bisa kita bantu dengan harga yang standar dengan pengelolaan yang memang sesuai yang kita arahkan. Ini seperti itu. Dan alhamdulillah sampai hari ini dari 2 petani yang ada di wilayah Kabupaten Kendal tiap minggu udah rutin sudah panen sedikit yang alhamdulillah walaupun tidak sebanyak tapi kita mencoba untuk memahami karakter dari tanaman pepaya eksotika ini memang berbeda dengan pepaya. Jadi kalau kita bilang kenapa bilang premium, karena standar yang kita lakukan harus sesuai dengan, kalau bilang bahasa dulu petani itu kita kenal namanya pajak usaha tani. Kalau kita bilang sekarang sudah ada 9 aspek, jadi awal pengolahan lahan sudah kita siapkan benar, terus sampai dengan bibitnya itu yang sebagai kata bulan juga kita tidak sembarangan milih, tidak bisa bikin sendiri karena berbeda dengan hasilnya. Terus sampai dengan pemeliharaannya kita juga kategorikan ada aplikasi pupuk yang kita bedakan dari 0 sampai dengan 3 bulan kita tarik aplikasinya, petadurnya, terus dari usia 4 bulan ke atas sampai dengan 24 bulan usia maksimalnya kita pakai pupuk produksi yang MP dan kayak itu dan katanya kita rendahkan ilmu utamakannya di mana. Jadi kita custom lah. Itu yang kita sampaikan ke petani dan alhamdulillah tadi yang saya sampaikan bisa saya bawa sampelnya karena tahun yang lalu kita sampaikan di sini dan ini saya tepati janjinya bahwa saya bilang sama petani-petani yang ada yang mau tanam, saya bilang saya bukan penjual, saya ingin mengangkat nilai petani punya harga tinggi dan tidak dijual sembarangan. Jadi saya selalu bilang bahwa mau bikin bibit sendiri saya tidak mau karena tadi kalau kita jual murah nanti kasihan petani yang sudah kita rilis akan down karena hampir semua nanti bisa nanam pepaya harganya akhirnya tidak jauh beda sama California. Makanya nanti bisa dilihat salah satu contohnya kalau yang ini yang A, ini A. Jadi mulus sekali tanpa sket. Kalau yang ini udah B, Pak. Ini udah B. Pertanyaan. Nah, ada sketnya. Ya, ini salah satu harga klasik dari pepaya itu adalah trichoderma. Ya, yang A yang hijau ini ya. Yang A yang hijau ini mulus. Hampir tidak kelihatan sketnya. Sket apa? Sket ini yang tadi kulit. Ya, oh, kulit. Penyakit kulitnya. Oh. Yang hampir mulus. Ini yang kita berikan.
Ini yang menjadi ciri salah satu papaya yang kita bilang premium adalah di situ. Jadi benar-benar mulus yang dijual. Jadi kalau sampai matang nanti hampir sama kayak effortnya Pak Kestawa. Dia degradasi dan cara petiknya pun juga sama. Kita tidak sampai kuning, kita hanya pleret. Kuningnya minimal 2. Dua mungkin ya. Atau kalau tidak muncul warna kuning, ditandai dengan trotol bagian bawahnya ada titik-titik hitam. Itu berarti sudah tua. Sudah tua. Jadi kita bilang petiknya tua di pohon, bukan matang. Karena kan harus ada masa untuk katakanlah untuk pedagangnya bisa lama. Karena kalau kita petiknya sudah matang, bahaya kasihan petaninya atau masalah. Ini adalah kasihan di pedagangnya. Jadi masa dari petik sampai dengan bisa menguning ini kurang lebih butuh waktu 5 hari dengan suhu ruangan. Kalau di perang gelap atau lebih hangat, ya lebih cepat lagi 2-3 hari mudah menguning secara sempurna. Ini kita panen di hari Selasa. Ini tak coba yang sudah matang banget harus tak katakanlah misalnya di perang yang terlalu gelap supaya jadi kulitnya tua, terus yang ini kita sudah jadi memang ada berbeda. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terus hal-hal yang perlu diketahui bersama bahwa apakah tanaman ini tidak ada halangannya banyak banget. Saya nanam ini di tahun 2014 itu bukan hampir lagi 4.000 mati semua dalam kondisi masih panen perdana di usia 8 bulan. Jadi kita bilang bahwa petani itu juga ada hama yang tidak bisa kita hilang secara sempurna. Jadi boleh dibilang selalu ada penyakit penyertanya. Jadi kalau kita bilang masalah komoditi pisang ya kita tahu ada sebagian sama Fusarium, plastik. Kalau kita bicara cabai berarti ada di sana juga pakai. Dan itu tidak bisa bicara 100%. Di pepaya pun juga sama. Ada hamanya itu adalah trip dan bunga. Kalau kita bicara masalah penyakit untuk yang umumnya kita ada ini ada di kotoran dan sebagainya. Tapi apakah itu menjadi penghalang? Enggak, karena kita punya moto, punya suatu motivasi yang tadi saya matur 4.000 itu mati semua loh. Terus di situ kita mempelajari dari kesalahan yang ada untuk bisa ambil katakanlah move on-nya kita nanam 8.000. Jadi yang 4.000 itu bisa kita ambil semua yang kerugiannya bisa ditutup dengan 8.000. Tentunya dengan tadi satu, kalau kita ada kesalahan kita perbaiki. Kalau gagal kita ulangi lagi. Kalau kita jatuh bisa bangun, tapi kita tidak boleh ada kata kalimat menyerah. Kalau menyerah hanya satu tadi ada kegagalan kita. Kalau menyerah kita bisa pakai itu untuk 8.000 kita bisa tanam terus sesuai dengan salah satunya ternyata kalau kita evaluasi adalah penggunaan pupuk kandar yang tidak matang secara sempurna karena tidak diproses fermentasi. Itu yang jadi kunci salah satunya. Jadi kemarin saya ditanya dari Bogor ada kekhawatiran karena di daerah Magelang sentralnya di wilayah itu saya kok air kali Kalimantan ada gitu. Nah, di sana menanyakan katanya penyakit erwinnya menggarap tidak. Kan kita harus tahu harus bersahabat dengan alam Bapak Ibu. Kita tidak bisa menghindar dari alam. Apalagi Pak Kun sudah informasi bahwa curah hujan saat ini 70%. Karena adanya badai lanina dan sebagainya. Itu memang kita tidak bisa berdiri. Karena dari dulu yang saya belum lahir pun alam sudah seperti itu. Tapi paling tidak kita bisa mensiasati. Kalau menjelang musim hujan, berarti drainase itu penting. Belum itu kita bisa siapkan. Kalau misalkan pada musim kemarau, kita juga lebih tahu lagi butuh air dan kita bisa siapkan segala sesuatu. Jadi itu yang bisa kita sampaikan petani bahwa semangat untuk menjadi petani yang standar itu penting karena produknya harus kita jual juga standar. Jadi dengan kata lain, tadi yang disampaikan Pak Kun hanya sebatas ubi atau singkong. Kalau kualitasnya standar, insya Allah tidak menutup kemungkinan ekspor pun bisa. Ekspor pun bisa. Karena saya nanam singkong juga memang pakai standar. Karena apa? Standar itu menjadi acuan kita tahu harganya. Kalau saya mau nanam mau dihargai berapa? Jadi kalau no standar, menurut biasa. Itu terjemah saja. Tapi boleh dibilang ada salah satu kalimat yang saya sering tekankan atau saya pegang sendiri adalah 1 miliar kita ajukan. Kalau jelas nanti akan dapatnya berapa. Misalkan nggak perlu bilang kita gampang bisa mencairkan. Tapi kalau kita minta 1 rupiah, jika tidak jelas
dan mungkin kita bisa. Bersih, benar. Intinya seperti itu menjadi motivasi kita di lapangan dalam setiap penerapan budidaya. Mahal itu relatif. Jadi pernah yang namanya nanas Pak Ibu, mungkin Bapak Ibu juga tahu nanas itu yang sekarang budidaya itu namanya nanas madu, itu dari Pemalang, daerah atas di Belek, karena biasa juga orang Pemalang asli. Di sana itu kalau dilihat budidayanya mungkin harganya mahal karena dilakukan oleh petani. Tapi kalau udah dibikin kayak semacam industrialisasi, itu harganya BEP-nya bisa rendah sekali. Karena semuanya pakai modernisasi, baik dari pengelolaannya dan sebagainya. Nah ini yang kalahnya dari petani di sini, karena keterbatasan teknologi, ilmu dan pengetahuan. Makanya kita mencoba membantu petani dari sisi itunya, dari sisi ilmu dan keterampilan yang mungkin bisa kita sampaikan untuk bisa meningkatkan hasil produktivitas dan tentunya standar dan kualitas hasil budidaya yang dijalankan. Kenapa? Supaya netral nanti. Oh, Untuk mencicip rasa itu kalau kita udah minum kopi yang manis, rasa manis yang lain nggak akan. oh gitu. Iya kan? Betul, betul. Nah, saya sarankan, jadi yang ahli tester itu Pak Mas Abidun. Jadi saya menyarankan nanti kalau ibu mau nyicip ini harus minum air putih dulu supaya netral. Satu, kedua, fixnya mencapai 16 itu. Fixnya harus 16. Terus dari sisi penampilan tadi personal size, unggulannya di situ. Kalau California rata-rata 1 kilo lebih. Ya. 1 kilo lebih. Terus bentuknya juga pepaya yang ada lah. Kalau ini mirip boleh dibilang kayak torpedo atau kayak alpukat. Iya. Jadi kalau kita bilang dikenalkan bahwa ini tanaman ini adalah introduksi dari manusia. Jadi introduksinya dari manusia. Kita mulai di Kabupaten Kendal, kita mencoba dan ditanam di Temanggung. Ada 2 kabupaten, Kendal dan Temanggung. Dan selama ini kita mencoba sama menggandeng petani yang ada, tapi bukan dari perusahaan, tapi saya pribadi bersama-sama dengan komunitas yang ada mencari salah satu alternatif tanaman buah yang bisa panen tiap minggu. Jadi kalau kita golongan ini adalah tanaman multi musim. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kita bilang surveinya lebih gampang itu kita nongkrongin lapak buah. Kalau kita lihat di sana, nomor 1 pastinya adalah pisang. Itu selalu ada. Buah jeruk. Nomor 2 jeruk, Iya. karena itu jadi salah satu barang bawaan kalau kita jenguk orang sakit. Iya. Nomor 3 salah satunya adalah pepaya. Meski ada. Di situ yang kita bilang kalau mau cari pilihan budidaya, kenapa repot-repot, kita nomor lapak aja bisa. Terus satu, kedua, pada saat kita tahu harganya berapa sih di lapangan itu, oh harganya kok sekian. Berarti kalau kita cari tadi komunitas yang lebih premium lagi dengan sama pepayanya, kenapa masih budidaya harganya tadi di bawahnya? Itu aja sih. Satu, kedua, ketiganya adalah kita tidak mengganggu dari komunitas yang sudah ada, karena kita membangun segmen pasar sendiri. Nah segmennya siapa? Menengah ke atas. Kalau menengah ke atas masalah harga tidak ada masalah. Salah. Yang penting kualitas. Yang penting senang. Ya senang sama kualitas tadi.